Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru yang berbahagia, di sini saya akan membagikan kampanye praktik baik sebagai tugas ujian akhir semester mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Meliawati dengan nomor NIM 24225200062 dari kelas PGSD 3, mahasiswa PPG Perjabatan Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Kampanye praktik baik yang saya gunakan adalah penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa kelas 4 SD Negeri Bulu 2 Polokarto pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding sendiri adalah istilah dalam pendidikan yang merujuk pada proses pemberian dukungan atau bantuan yang diberikan kepada siswa untuk membantu mereka menyelesaikan tugas atau memahami konsep yang lebih kompleks. Seiring waktu, seiring dengan meningkatnya keterampilan dan pemahaman siswa, tingkat dukungan tersebut dapat dikurangi hingga siswa dapat menyelesaikan tugas secara mandiri. Zone of Proximal Development atau ZPD sendiri adalah konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Rusia atau Lev Vygotsky yang merujuk pada rentang kemampuan yang dimiliki seorang individu antara apa yang dapat dia capai secara mandiri dan apa yang dapat dia capai dengan bantuan orang lain, misalnya guru, teman sebaya, atau orang dewasa yang lebih berpengalaman. Penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi rambu-rambu lalu lintas kelas 4 SD Negeri 2 Bulu Sukoharjo menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, metode ceramah, diskusi, dan presentasi, serta media pembelajaran berupa PPT, video, dan alat peraga lalu lintas. Aktivitas scaffolding di dalam pembelajaran. Yang pertama, menyampaikan materi dengan memberikan diferensiasi konten untuk memenuhi kebutuhan gaya belajar peserta didik. Kemudian dilanjutkan dengan mengelompokkan peserta didik berdasarkan pada hasil tes awal diagnostik. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan LKPD kepada peserta didik yang disesuaikan dengan gaya belajarnya, yaitu visual, auditory, dan kinestetik. Bimbingan kepada peserta didik dengan bantuan scaffolding dalam mengerjakan LKPD yang disediakan. Yang terakhir, mengevaluasi dan memberikan penguatan hasil diskusi yang dipresentasikan oleh peserta didik, digunakan untuk memastikan pemahaman dan pengembangan keterampilan berpikir kritis serta kolaboratif. Hasil yang dicapai saat memperkenalkan materi tentang rambu-rambu lalu lintas dengan menggunakan gambar serta media konkret yang menunjukkan berbagai jenis rambu lalu lintas untuk memberikan gambaran yang lebih nyata bagi peserta didik sehingga mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan yang telah dipelajari ke dalam situasi yang baru dan berbeda sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Hasil yang dicapai kedua yaitu adalah scaffolding melibatkan kolaborasi dengan teman sebaya atau interaksi dengan guru yang mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama dengan antar siswa. Siswa mampu menyelesaikan tugas yang lebih sulit dan mencapai hasil akademik yang lebih baik. Bantuan yang diberikan melalui scaffolding membuat siswa merasa lebih percaya diri. Pembelajaran dari aplikasi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding adalah salah satu cara terbaik untuk memanfaatkan ZPD pada proses pembelajaran. Dengan memberikan dukungan yang tepat pada waktu yang tepat, peserta didik dapat lebih mudah bergerak dari kemampuan yang mereka sudah kuasai menuju kemampuan yang lebih tinggi. Pada akhirnya, tujuan scaffolding adalah untuk membuat peserta didik menjadi lebih mandiri dalam proses pembelajaran mereka sendiri, sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas yang lebih kompleks tanpa bantuan yang berlebihan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.